Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Katuratal mutaramin dumateng para alim ulama, dumateng para kiai ingkang kula hormati sedaya pemirsa pendengar channel YouTube MWCNO Nganjuk Kota. Demikian pula apabila zakat tersebut itu juga dilewatkan pada ngamil yang non syar'i. Apa ngamil yang non syar'i? Nanti akan kita bahas tentang masalah peramilan. Yaitu kalau istilahnya di sini ngamil atau panitia zakat yang tidak memperoleh sertifikat zakat, yang tidak memperoleh sertifikat ngamil zakat, atau istilahnya tidak memperoleh SK ngamil, maka itu namanya ngamilnya itu ngamil yang non syar'i. Ngamil yang non syar'i ini sama dengan wakil, ya, sama dengan wakil. Wakil itu istilahnya kita itu perintah orang, atau kita itu titip pada orang untuk menyampaikan zakat kita pada mustahik. Nah, kedudukannya itu sebagai wakil itu kalau ngamil non syar'i. Dan perlu diketahui masalah zakat fitrah ini haram hukumnya apabila dikeluarkan setelah menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Para pemirsa yang kami hormati, lalu zakat itu diberikan kepada siapa, atau istilahnya itu ditasarufkan pada siapa saja, atau siapa mustahiknya zakat tersebut. Perlu kita ketahui, zakat itu harus ditasarufkan pada orang-orang yang hak menerima zakat atau mustahik zakat yang telah dinas dalam Al-Quran, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i ila akhirih. Itu istilahnya pada golongan 8 atau asnaf 8. Nah, siapa saja asnaf 8 itu? Yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 yaitu budak mukatab, 6 ghorim, 7 sabilillah, dan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Jadi zakat itu harus tersampaikan pada 8 asnaf tersebut atau asnaf yang ada. Seumpama di daerah kita itu hanya ada fakir dan miskin, maka ya harus tersampaikan pada fakir dan miskin tersebut. Nah, para pemirsa, apa perbedaannya antara fakir dan miskin? Kalau orang yang fakir, yaitu kriterianya itu orang yang
tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun miskin yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi juga tidak mencukupi sehari-hari. Ini kriteria yang paling gampang, yaitu orang fakir itu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tapi hasilnya atau penghasilannya itu di bawah separuh dari kebutuhan sehari-hari. Kalau orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang hanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi lebih dari separuh kebutuhan sehari-hari. Nah, ini gampangnya saja kalau fakir itu kurang dari separuh kebutuhan sehari-hari, kalau orang miskin itu lebih dari separuh kebutuhan sehari-hari. Nah, seumpama ada orang yang bekerja, berdagang ataupun menjadi apa saja, hasilnya itu dia itu cuma menghasilkan satu hari itu 30.000, sedang kebutuhannya dia itu 70.000 untuk mencukupi keluarganya 70.000. Maka orang tersebut itu tergolong kategori fakir. Tapi seumpama ada orang yang bekerja, berdagang atau apa, itu penghasilannya itu 60.000, tapi kebutuhan sehari-harinya yaitu 70.000, maka kan ini kan sudah separuh lebih. Nah, dari kebutuhan sehari-hari, maka ini tergolong yaitu orang yang miskin. Nah, tinggal mari kita perhatikan ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu adakah orang yang seperti itu. Tapi kalau menurut madhab lain itu malah lebih gampang lagi. Yaitu pokoknya orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab, maka dia termasuk orang yang fakir atau miskin. Ini lebih gampang lagi. Ya, kalau nisabnya emas yaitu 77 gram. 1 gramnya emas murni itu sekarang sudah mencapai kira-kira 1.050.000. 3 dikalikan 77, kira-kira berapa puluh juta. Nah, kalau di bawah itu masih tergolong fakir miskin. Dalam arti apa? Dia masih bisa untuk mendapatkan bagian dari zakat, atau boleh menerima zakat fitrah kita. Nah, itu masalah fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, mustahiquz zakat itu yaitu amil. Nah, siapakah amil? Amil itu yaitu, kalau amil zakat itu yaitu suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Maksudnya ngamil tersebut itu harus orang yang mendapatkan SK dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga yang memang itu sudah diberi izin oleh pemerintah untuk meng-SK-kan hamil
zakat. Nah, jadi tidak boleh kita itu mengatasnamakan diri sendiri atau membentuk kelompok, akhirnya kita namakan amil zakat, itu kita tidak boleh. Ini amil. Lalu selanjutnya yaitu mu'alaf. Siapakah mu'alaf? Mu'alaf itu yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang semula non-muslim kemudian masuk Islam. Tapi juga ada yang berpendapat yang mu'alaf dalam zakat itu orang yang memang hatinya itu diharapkan ya, supaya lebih kuat dan lebih legal pada agama Islam. Nah, itu juga termasuk mu'alaf. Nah, kemudian selanjutnya itu yang berhak menerima zakat yaitu budak-budak mukatab. Tapi sekarang ini kayaknya kalau yang mustahiquz zakat yang ini, nah, ini sudah tidak ada. Nah, yang seterusnya yaitu ghorim. Ya, siapakah ghorim? Yaitu orang yang punya hutang untuk pribadinya sendiri atau untuk kemaslahatan yang mana pada jatuh temponya dia itu tidak mampu untuk membayar zakat, tidak mampu untuk memenuhi hutangnya, misalnya, untuk memenuhi hutangnya, maka itu dinamakan ghorim. Nah, dengan sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka itu namanya sabilillah. Dan ibnu sabil yaitu orang yang bepergian yang selain tujuan maksiat. Jadi kedelapan asnaf ini adalah mustahiquz zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat atau orang-orang yang boleh kita berikan zakat. Ya. Lalu juga ada dalam bab zakat ini orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa saja mereka? Yaitu satu, orang yang kaya yang disebabkan pekerjaannya atau hartanya. Otomatis orang yang kaya itu orang yang penghasilannya itu memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu termasuk orang kaya. Entah kaya memang karena dia bekerja kemudian mempunyai penghasilan, atau memang dia itu kaya harta, ya, walaupun tidak bekerja, tapi kalau dia itu, nah, contohnya saja yang mempunyai dapat warisan atau dapat hibah dari orang lain. Nah, ini bisa kategori kaya. Ini tidak boleh menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu budak yang selain budak mukatab, ini juga tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang kafir juga tidak boleh menerima zakat. Dan orang yang wajib dinafakoi oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat, ini juga tidak boleh menerima zakat. Contohnya apa? Contohnya dalam hal zakat ini, dalam lingkup keluarga, ada anak, ada ayah, ada istri, bahkan mungkin ada orang tua yang ikut pada anaknya, yang dinafakoi oleh anaknya,
maka ini yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah kepala keluarga. Sang ayah ini wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Nah, kemudian ini yang tidak boleh menerima zakat itu, contohnya itu sang ayah ini memberikan zakatnya kepada anaknya sendiri atau kepada istrinya sendiri, karena istri dan anak ini masih dalam kewajiban sang ayah masalah zakatnya, maka tidak boleh zakat itu diberikan pada orang yang wajib dinafkahinya. Kemudian lagi yang tidak boleh menerima zakat yaitu Banu Hasyim, anak turunnya Sayyid Hasyim dan Banu Muthalib, serta orang yang mentasarufkan zakat pada kemaksiatan. Jadi kita lihat kalau ada orang yang ketika mendapatkan harta dari orang lain kemudian dia itu terus-menerus mentasarufkan untuk kemaksiatan. Contohnya seumpama dapat pemberian dari orang lain dia itu pakai untuk berjudi, atau dapat pemberian orang lain maka dia untuk beli minum-minuman keras, maka orang yang tersebut ini walaupun toh ini fakir miskin, maka dia tidak berhak menerima zakat. Para pemirsa channel YouTube Nganjuk Kota yang kami hormati, demikian yang kali ini kita sampaikan. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kita tentang masalah zakat fitrah, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.